Selamat pagi, siang, dan juga malam Pak Daris. Perkenalkan, nama saya Devin Benito dengan NRP 502-520-1220 akan melakukan presentasi mengenai logika urgent untuk tugas KP. Nah, ini untuk logika urgent, kemudian ini ada untuk learning outcome-nya. Kemudian untuk outline-nya sendiri, itu pertama kita itu akan membahas mengenai knowledge based urgent dengan example-nya yaitu memakai example rumpus word, logic in general, models and entanglement, dan juga proportional Boolean logic. Nah, pertama logika urgent. Nah, apa itu logika urgent? Nah, logika urgent itu adalah knowledge-based urgent. Agents that have an explicit representation of knowledge that can be reasoned with. Nah, jadi agent itu memiliki representasi eksplisit mengenai pengetahuan yang dapat dilogikakan sendiri. Nah, kemudian this agent can manipulate this knowledge to infer new things at the knowledge level. Nah, nanti agen-agen ini mereka itu dapat manipulasi informasi yang mereka punya untuk menghasilkan suatu hal baru, informasi baru pada tingkatan knowledge level. Kemudian masuk ke knowledge and reasoning. To address this issue, we will introduce yang pertama adalah KB, knowledge base, yang merupakan a list of facts that are known to the agent. Kemudian yang kedua itu rules to infer new facts from old facts using rules of inference. Dan yang terakhir itu logic provides the natural language for this. Nah, KB-nya itu sendiri itu merupakan daftar fakta yang dimiliki oleh agen. Kemudian ada rules of inference untuk membantu memanipulasi fakta-fakta yang dimiliki agent ini untuk menghasilkan suatu fakta yang baru, dan yang logic ini itu untuk menyediakan bahasa natural untuk semua manipulasi data oleh agent tersebut. Pertama ke KB, knowledge base. Knowledge base itu merupakan set of sentences in a formal language. Declarative approach to building an agent or other system. Tell it what it needs to know. Then it can ask itself what to do. Answer should follow from KB. Agents can be viewed at the knowledge level. Contohnya seperti apa yang mereka ketahui, regardless of cara implementasinya. Atau at the implementation level. Itu contohnya adalah data struktur di KB itu sendiri dan algoritma yang memanipulasi mereka. Jadi KB ini sebenarnya itu merupakan set atau daftar dari sebuah sentence fakta yang akan mendeklarasikan cara agent itu melakukan sesuatu. Kemudian ke basic action. So, what do we tell our knowledge base? Pertama itu ada facts. Contohnya seperti rumput itu hijau, langit itu biru. Kemudian ada rules yang merupakan sentence-nya. Seperti makan terlalu banyak permen maka kita akan sakit. Atau mungkin saat kita sakit itu kita tidak akan ke sekolah. Nah, jadi akan muncul juga perception and action. Jadi contohnya seperti Pat itu memakan terlalu banyak permen hari ini. Nah, kemudian dari yang didapat dari KB tersebut, saat kita menanyakan ke agen, itu akan didapatkan inference, sebuah sentence baru yang dihasilkan dari sentence-sentence lamanya. Jadi, yang didapatkan itu adalah Pat itu tidak akan masuk ke sekolah hari ini. Nah, ini didapatkan dari manipulasi sentence yang kita kasih ke KB pas awal. Ini ada simple knowledge based agent. Ini dalam bentuk fungsinya, jadi function KB agent dengan parameter percept akan mereturnkan action. Pertama ada untuk yang starting itu ada KB, kemudian juga ada T untuk men-counter sebagai counternya. Initially 0 terus akan naik seiring dengan waktu. Nah, ini akan men-tell dengan parameter KB proses percept dengan perceptnya dan T untuk counternya. Nah, nanti akan ditanyakan X-nya berdasarkan KB-nya dan juga proses query untuk dimasukkan ke action-nya. Kemudian nanti kita akan mentelkan lagi dengan parameter KB dan juga proses result dengan parameter action dan T. Nanti T-nya akan diimplementasikan dan kita akan mereturnkan action
yang didapat dari agen tersebut. Nah, untuk contohnya itu ada Wumpus Word. Nah, mungkin bisa saya baca dulu untuk penjelasannya itu. Wumpus Word itu adalah adjacent room connected horizontal atau vertikal. Kemudian di Wumpus Word ini, pada salah satu kotak itu akan terdapat monster Wumpus. Nah, kita ini sebagai player dapat mencium Wumpus atau ini disebutnya stench apabila sudah dekat dengan Wumpus secara horizontal ataupun vertikal. Kemudian di beberapa ruangan juga akan terdapat pits, jurang, yang juga dapat men-trap player. Player juga dapat merasakan apabila ada jurang dekat dengan merasakan apakah ada breeze atau tidak. Kemudian player itu juga dapat menembakkan satu arrow dan membunuh Wumpus. Kemudian ada salah satu room yang akan terisi dengan Pot of God. Nah, ini adalah target yang dicari untuk playernya. Nah, untuk formulasi untuk Wumpus Word-nya, performance measure-nya adalah kita dapat plus 1000 untuk apabila kita dapat keluar bersama dengan God, dan minus 1000 misalnya kita mati. Minus 1 untuk setiap tap, dan minus 10 untuk tiap memakai arrow. Kemudian nanti untuk environment-nya itu ada 4x4 grid. Agen itu dimulai dari 1-1. Nah, kemudian ini yang dibilang sebelumnya, grid yang adjacent dengan Wumpus akan smelly. Grid yang adjacent dengan pit juga akan terasa breezy. Greater if God is in the same square. Nah, terus shooting akan membunuh Wumpus. Shooting akan menggunakan arrow satu-satunya, dan grabbing mengambil God itu harus pada skor yang sama. Releasing untuk melepaskan God juga harus pada skor yang sama. Nah, ini untuk sensornya ini ada stance untuk merasakan bau Wumpus, breeze untuk merasakan pit, glitter itu misalnya masuk ke potted grove, bump, dan scream untuk shot Wumpus. Aktuatornya itu adalah cara pilihan kita untuk dapat bergerak. Pertama ada kita bisa ke kiri, ke kanan, ke atas atau ke bawah, dan juga grab, release, dan shoot. Nah, ini ada Wumpus Word characterization untuk melihat apakah sistem Wumpus Word ini fully observable, dimension, static, discrete, ataupun single agent. Apakah fully observable itu adalah tidak. Soalnya Wumpus itu tidak ada. Pada Wumpus Word ini kita tidak dapat melihat semua kemungkinannya. Kita hanya dapat melihat secara local perception. Jadi misal kita ada di sini, kita cuma bisa lihat dari sini, dan sini saja. Kemudian apakah deterministic itu adalah iya, karena outcome is exactly specified. Jadi sudah pasti ada outcome-nya. Kemudian apakah episodic itu tidak, soalnya akan ada sequential pada setiap level of action. Kemudian apakah static? Ya, soalnya Wumpus dan pit itu tidak akan bergerak. Kemudian apakah discrete? Itu juga iya. Dan yang terakhir apakah single agent? Ya, karena Wumpus itu essentially a natural feature. Nah, masuk ke exploring the Wumpus Word. Initial situation, agen akan mulai dari 1-1, dan perceptnya itu masih 6 semua. Kemudian dari sini tuh agen itu can infer the neighboring square are safe, otherwise there would be a breeze or stance. Nah, di sini kan oke, jadi ini pasti aman. Jadi agennya bisa naik ke 1-2 ataupun ke 2-1. Nah, di sini mungkin untuk awalnya player masih di 1-1. Kemudian player coba naik ke atas. Nah, di sini dia itu dapat merasakan breeze. Cuma dia itu tidak tahu breeze itu berasal dari sini atau sini. Nah, karena mungkin tidak pasti harus kemana, maka player itu masih bisa menuju ke sini. Jadi dia itu bisa kembali ke 1-1, kemudian baru ke 2-1 ke sini. Nah, pada di sini player itu dapat merasakan smelly. Cuma dia itu kan juga nggak tahu apakah smelly-nya di sini atau di sini. Cuma misalnya kita gabungkan fakta tersebut dengan saat kita mendapatkan breeze di sini,
Jadi pada di bris di sini kan dia itu merasakan ada pit antara di sini atau di sini, dan pada smell ini dia itu juga dapat merasakan akan ada wumpus di sini atau di sini. Nah, padahal untuk deterministik goalnya itu sudah pasti didapatkan. Jadi misalnya kita logikakan, itu agen itu pasti mengetahui bahwa grid yang aman itu pasti ada di sini. Dan wumpusnya itu pasti ada di sini. Soalnya untuk pitnya sendiri itu pas player di sini, player itu tidak dapat merasakan bris. Jadi otomatis brisnya itu pitnya di sini, wumpusnya di sini, dan di sini adalah grid yang aman. Kemudian player ke sini, oke. Kemudian player akan lanjut lagi ke kanan. In its case, where the agent draws a conclusion from the available information, that conclusion is guaranteed to be correct if the available information is correct. Nah, ini adalah a fundamental property of logical reasoning. Logic in general. Logic itu adalah formal language untuk merepresentasikan informasi such that conclusion can be drawn. Syntax itu mendefinisikan bagaimana simbol bisa dipakai bersama-sama untuk menghasilkan sebuah sentence pada suatu bahasa. Semantics itu define the meaning of sentence. Contohnya seperti define truth of a sentence in a word given an interpretation. Contohnya itu adalah the language of arithmetic. X tambah 2 itu bisa daripada Y itu merupakan sentence. Nah, kalau misalnya X2 tambah Y itu bisa dari kosong, itu bukan sentence. X plus 2 bisa dari Y is true if the number X plus 2 is no less than the number Y. X plus 2 lebih besar dari Y is true in a word where X sama dengan 7, Y sama dengan 1. X plus 2 lebih besar daripada Y is false in a word where X sama dengan 0, Y sama dengan 6. Logic ini general. Nah, jadi di sini kita bisa langsung mencoret mana bagian yang salah. Logic language, natural language. Nah, di sini tuh untuk language-nya untuk logic sendiri tuh ada dua. Ada pertama tuh proportional logic dan first order logic. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut mengenai propositional logic dan first order logic untuk video selanjutnya. Nah, pertama ini untuk sintaksnya sendiri itu ada P, R, negasi Q, N, R, di mana X itu tuh implikasi dari raining, implikasi sunny. Possible word-nya itu misalnya bila P sama P itu true, Q true, R false, S true. Atau mungkin bila dipakai bit itu 1101. Untuk semantiknya sendiri itu alpha and beta itu true di dunia jika alpha true dan beta true. Nah, ini merupakan proportional logic. Kemudian ada first order logic. Untuk sintaksnya sendiri itu ada seluruh X dan sebagian Y dengan peluang XY, N negasi Q, Jo dengan fungsi X. Itu implikasi Fx sama dengan Fy. Possible word-nya itu bila objek O1, O2, O3 di mana P itu akan menghold untuk O1 dan O2 dan Q itu akan menghold untuk O3. Dengan F O1 itu sama dengan O1, Jo itu sama dengan O3. Semantik sendiri itu adalah ini if true in a word if P sama dengan OJ dan ini yang hold for OJ. Ini simbolnya saya sedikit lupa apa sebutannya adalah apa. Kemudian kita masuk ke proportional logic yang simbol. Variable that can be true or false, we try to use capital letter seperti A, B, atau mungkin P 1,2. Often include true and false. Kemudian ada juga operatornya itu untuk simbol-simbolnya itu ada negasi A, itu artinya bukan A and B itu conjunction, A or B itu disjunction, this is not an exclusive or. A implies B itu implikasi, if A then B. Kemudian ada juga A B implikasi B, itu adalah A if and only if B. B conditional.
Mungkin terima kasih untuk video yang juga urgent itu sampai sini saja Pak. Untuk selanjutnya akan masuk ke video, akan saya buat pada video lainnya.